Potensi Sintayong kembali andalkan Elkan Bagot. Misi balas dendam Erick Thohir ke Australia banjir dukungan. Cyrus Maragono jadi pesaing Hernando Ari. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Skuad asuhan Indra Syafri siap tempur di turnamen sepak bola Asia Tenggara, yakni Piala AFF U19 2024 yang akan berlangsung di Surabaya, tepatnya pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A bersama dengan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Skuad asuhan Indra Syafri sendiri akan melakoni laga perdana melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu 17 Juli. Di pertandingan kedua, Timnas Indonesia U19 akan menantang Kamboja pada Sabtu 20 Juli dan menghadapi Timor Leste pada 23 Juli di pertandingan terakhir penyisian grup. Rekan kakak dan kawan-kawan sendiri memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara di turnamen kali ini, lantaran baru mengkoleksi satu gelar juara pada tahun 2013. Vietnam dan Australia yang berstatus sebagai tim undangan menjadi lawan terberat dengan koleksi 5 gelar juara masing-masing. Statement Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk balas dendam ke Australia di berbagai ajang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Erick Thohir menegaskan pencapaian Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 menjadi motivasi. Tidak hanya bagi para pemain, melainkan juga bagi Timnas Indonesia level untuk mengurangi rivalitas baru dengan tim berjuluk Sokros itu. Menurut pengamat sepak bola Tommy Welly, pernyataan Erick Thohir yang terus memotivasi Zahabi Goli dan kawan-kawan agar tidak menundukkan kepala dan tidak ada yang menangis merupakan hal yang tepat. Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Richard Ahmad. Richard menyatakan support antara timnas Garuda Muda dan senior sudah merata, sehingga setiap timnas main, dukungan dari pecinta timnas tak pernah berkurang. Kemudian Cipto Kusumo dari Ultras Garuda juga menilai tabuhan genderang perang Erick Thohir kepada Australia punya efek besar, sekaligus ajakan bagi supporter untuk selalu berada di belakang timnas. Pengamat sepak bola nasional Bung Toel mengkritik ucapan pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang pesimis terlebih dahulu sebelum bersaing di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Sintayong perlu mematok target realistis yakni meraih peringkat keempat di grup untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Namun Toel beranggapan dengan banyaknya pemain naturalisasi, pesimis tersebut tidak perlu dilontarkan, sebab peluang Timnas Indonesia untuk mengalahkan Cina dan Bahrain terbuka lebar. Ini pasti berat lihat reputasi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tapi dengan suntikan naturalisasi, apakah akan sebegitu berat? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa saya soroti paradoks? Jangan belum-belum udah ngomongin babak 4. Ya, hadapi aja dulu. Jangan belum-belum sudah ngomong butuh keajaiban mengincar round 4. Itu yang saya soroti, kata Bung Toel. Venezia resmi menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih anyar. Memulai latihan perdana, Eusebio Di Francesco antusias menata perjalanan baru bersama Venezia dan terkesan dengan kondisi skuad di tim. Sebab Venezia memiliki perpaduan talenta muda seperti Jesus dengan pemain berpengalaman. Ia pun mengaku tidak akan banyak mengubah kondisi skuad Venezia saat ini. Tetapi dia meminta para pemain harus bekerja lebih keras lagi, yakni dari musim sebelumnya karena kini akan berjuang di ajang lebih bergengsi. Masuknya nama Jesus bisa jadi kabar baik buat sang bek maupun timnas Indonesia. Pasalnya Bang J bisa menjadi pemain pertama asal Indonesia yang tampil di pertandingan Serie A. Kendati demikian, Jesus harus bisa mencuri perhatian Di Francesco agar bisa mendapatkan tempat utama nantinya. Justin Hubner nampak menjadi spesialis di menit akhir Cerezo Osaka usai menuntaskan tugas dengan timnas Indonesia. Pada pekan ke-20 J1 League 2024 kontra Sagan Tosu, Justin Hubner memulai laga di menit ke-90. Kemudian pada pekan ke-21 menghadapi Nagoya Grampus, pemain kelahiran Belanda itu lagi-lagi diturunkan di masa injury time. Baru-baru ini Hubner kembali memulai laga dari bangku cadangan pada pekan kedua-dua J1 League 2024 melawan Tokyo Verdy.
Hapner sendiri masuk di menit ke-90 plus 3 guna mengisi posisi Lucas Fernandes. Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun itu termasuk dalam skuad timnas Indonesia yang melakoni 2 pertandingan sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hapner selalu tampil penuh membela timnas Indonesia saat berjumpa Irak dan Filipina. Pada pekan ini Alkan Bagot kembali bersama sang klub yang baru saja merasakan promosi ke Premier League Ipswich Town. Dalam foto yang diunggah Alkan Bagot di akun Instagram pribadinya terlihat fisik bek 22 tahun ini begitu kuat. Kondisi itu disinyalir membuat Sintayong takjub. Alhasil Sintayong berpotensi memanggil Alkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia guna menghadapi Arab Saudi pada 5 September dan Australia 10 September. Yakni di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih saat menghadapi Australia, timnas Indonesia tak dapat diperkuat 2 bek andalannya karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu, yakni Jordi Amat dan Justin Hapner. Sekjen PSSI Yunus Nusi pun menegaskan komunikasi antara Alkan Bagot dan PSSI pun terus berjalan. Karena itulah tak ada alasan bagi Sintayong untuk tidak memanggil Alkan Bagot pada September 2024 ini. Alkan Bagot dapat membentuk trio tangguh di lini pertahanan timnas Indonesia bersama Rizky Ridho dan JIZ. Melihat lawan-lawan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia butuh kiper berpengalaman di bawah mistar gawang. Hernando Ari Sutaryadi bisa menjadi pilihan utama, namun ia butuh pesaing untuk meningkatkan kualitas. Mengingat Paes agak sulit dipanggil jika belum kelar masalah di CES hingga September 2024. Maka dari itu Cyrus Margono bisa jadi opsi. Kiper berusia 22 tahun ini sudah memilih menjadi WNI pada 21 Maret 2024. Berbeda dengan Paes, pemain kelahiran Amerika Serikat itu memegang 2 paspor hingga berusia 21 tahun. Ia kemudian memilih Indonesia sebagai kewarganegaraan sehingga tak perlu menjalani proses naturalisasi lagi. Sayangnya, Cyrus belum masuk pertimbangan Sintayong dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia tentu bisa menjadi opsi untuk persaingan di bawah mistar gawang. Untuk itu patut dinanti apakah Sintayong berubah pikiran dan memanggil Cyrus, sebab pemain berpostur 191 cm ini cukup bisa diandalkan sebagai kiper timnas Indonesia. Timnas Indonesia Putri bersiap melakoni 2 pertandingan uji coba melawan timnas Hong Kong pada 11 dan 19 Juli mendatang di Hong Kong. Laga persahabatan ini menjadi bagian dari program pemusatan latihan Garuda Pertiwi, yakni untuk meningkatkan jam terbang dan kekompakan tim. Sebelumnya, tim asuhan Satoru Mochizuki ini telah menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Bahrain. Mochizuki memanggil 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dan persiapan pertandingan persahabatan melawan Hong Kong. Termasuk nama-nama langganan seperti Safira Ika, Claudia Schönemann, dan Indira Jena. Selain itu, Mochizuki juga memanggil beberapa pemain diaspora untuk memperkuat tim, di antaranya adalah Noah Leotomo dari KRC Genk Ladies Belgia, Estella Loupati dari ALC Forwen 1 Belanda, dan Sydney Hopper. Pertandingan uji coba ini pun menjadi kesempatan bagi Mochizuki untuk mengevaluasi performa tim dan meningkatkan kedalaman skuad. Di balik aksi briliannya di lapangan, punggawa timnas U16 yakni Valdi Alberto Hengga memiliki kisah hidup yang cukup memprihatinkan. Pasalnya Valdi Alberto Hengga ternyata tinggal di rumah yang sangat sederhana. Rumah Valdi Alberto Hengga terbuat dari papan kayu seluas 4x8 meter. Rumahnya yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro itu bukanlah milik pribadi, melainkan lahan milik perhutani. Tentu, Fadli Alberto Hengga butuh bantuan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Namun itu disinyalir karena status kependudukan keluarga Alberto baru diurus pada 2021 kemarin. Ada kemungkinan lain proses pembangunan terkendala karena yang ditempati bukan tanah milik keluarga Alberto. Sekarang harapannya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Valdi Alberto Hengga. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.